Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita sekarang perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom. Ada dua pendapat tentang pembagian materi. Pendapat pertama yang dimotori oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa pembagian materi bersifat kontinu, yang artinya pembagian materi dapat berlanjut terus tanpa batas. Pendapat kedua dipelopori oleh Demokritus yang mengatakan bahwa pembagian materi bersifat diskontinu, yang pembagian materi akan berujung pada suatu partikel terkecil yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Partikel terkecil ini diberi nama atom. Dalam bahasa Yunani, A artinya tidak, dan tomos artinya terbagi. Jadi, atomos berarti tidak dapat dibagi. Kemunculan teori ini menjadi salah satu tonggak pengetahuan yang penting dan memberikan perbedaan yang cukup signifikan. Dalam perkembangannya, teori atom ini kemudian dinamakan teori atom Demokritus, sesuai dengan nama penemunya. Seiring waktu berjalan, teori atom juga mengalami beberapa perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan teori yang baru akan menyempurnakan teori sebelumnya. Salah satu fakta yang tercatat dalam penemuan teori ini oleh Demokritus adalah ia kurang memiliki bukti eksperimental sehingga teorinya dianggap kurang sempurna. Akhirnya, pada medio tahun 1800, mulai ditemukan beberapa penemuan baru terkait teori atom, yang kehadirannya memberikan pengertian dan pemahaman yang luas mengenai apa itu atom. 1. Teori atom Dalton. Perkembangan mengenai teori atom diawali oleh John Dalton. Ia mengemukakan pendapat awalnya mengenai atom pada tahun 1803. Dalam hal ini, teori yang dikemukakan oleh Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Dari kedua hukum tersebut, John Dalton mengemukakan pendapatnya terkait teori atom sebagai berikut. 1. Setiap unsur tersusun dari partikel yang sangat teramat kecil yang disebut atom. 2. Semua atom dari satu unsur yang sama adalah identik. Namun, atom unsur satu berbeda dengan atom unsur-unsur lainnya. 3. Atom dari satu unsur tidak dapat diubah menjadi atom dari unsur lain. Atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Reaksi kimia hanya merupakan penataan ulang atom-atom. 4. Senyawa terbentuk dari kombinasi atom-atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan rasio atom yang spesifik. Teori atom Dalton ini memberikan gambaran model atom seperti model bola pejal atau model bola biliar. Akan tetapi, teori atom yang dikemukakan oleh Dalton masih memiliki beberapa kelemahan. Adapun beberapa kelemahan dari teori Dalton adalah sebagai berikut. 1. Tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom tersebut saling berkaitan. 2. Tidak dapat menjelaskan hubungan antara larutan senyawa dengan daya hantar sebuah arus listrik, karena atom merupakan bagian terkecil unsur atau benda yang tidak bisa dibagi lagi. 3. Tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. 4. Tidak bisa menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya. 2. Teori atom Thomson. J.J. Thomson, seorang fisikawan Inggris, pada tahun 1897
melakukan eksperimen untuk menyelidiki lebih jauh tentang susunan atom. Dari eksperimen yang dilakukan menggunakan tabung sinar katoda, dia berhasil menemukan elektron yang merupakan salah satu materi penyusun atom. Peralatan tabung sinar katoda terdiri dari tabung kaca hampa udara yang tertutup rapat, yang di dalamnya terdapat 2 elektroda logam. Ketika diberikan tegangan tinggi pada kutub-kutub elektroda, muncul seberkas cahaya atau sinar katoda di antara kedua elektroda tersebut. Cahaya ini dibelokkan menuju muatan positif dan menjauhi muatan negatif. Fenomena tersebut konsisten meskipun logam yang digunakan sebagai komponen elektroda berbeda-beda. Pada eksperimen yang sama, sinar terbelokkan secara serentak oleh medan magnet. Dengan mengukur sudut pembelokan dan kekuatan medan magnet, Thomson kemudian menghitung rasio muatan massa dari partikel-partikel sinar katoda. Hasil pengukurannya menunjukkan bahwa partikel-partikel tersebut yang mengalami pembelokan jauh lebih ringan daripada atom. Isi dari teori atom yang dikemukakan oleh Thomson adalah atom merupakan sebuah bola pejal yang memiliki muatan positif. Selain itu, di dalamnya tersebar elektron yang memiliki muatan negatif. Teori yang dikemukakan oleh Thomson ini juga disebut dengan teori roti kismis. Hal ini dikarenakan kismis mewakili atom positif yang melekat pada roti sebagai elektron negatif. Kelebihan teori atom yang dikemukakan oleh Thomson adalah 1. Detail teori atom dari Thomson membuktikan bahwa atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Hal ini dikarenakan Thomson menemukan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dan terdapat pada atom. 2. Membuktikan bahwa atom bersifat netral yang tersusun dari partikel-partikel yang memiliki muatan positif dan negatif. 3. Membuktikan bahwa adanya elektron dalam semua unsur benda. Kelemahan teori atom yang dikemukakan oleh Thomson adalah 1. Tidak dapat menjelaskan tentang susunan muatan positif dan jumlah elektron yang terdapat dalam bola. 2. Tidak dapat menjelaskan tentang inti dari atom. 3. Teori atom Rutherford. Rutherford bersama Hans Geiger dan Ernest Marsden melakukan eksperimen dengan menembakkan berkas sinar alfa berkecepatan tinggi yang berasal dari radium ke arah lapisan emas, lalu mengamati efek hamburan sinar alfa pada layar yang menyala terang akibat terkena sinar alfa tersebut. Mereka mendapatkan hasil sebagai berikut. 1. Sebagian besar partikel alfa dapat melewati lempeng emas tanpa mengalami pembelokan yang berarti. 2. Sebagian kecil partikel alfa mengalami pembelokan. 3. Beberapa partikel alfa dipantulkan. Hasil yang didapat dari percobaan tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis, teori atom Rutherford, yang menyatakan beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Volume atom sebagian besar merupakan ruang kosong. 2. Suatu benda yang kecil, cukup berat, dan bermuatan positif, yaitu inti atom, harus berada di tengah-tengah atom. Kelebihan teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford adalah 1. Dapat menggambarkan serta menjelaskan bentuk lintasan elektron
yang mengelilingi inti dari atom sehingga mudah dipahamin. 2. Dapat memberikan kesimpulan bahwa atom tersusun dari inti serta elektron yang mengelilingi, di mana satu sama lain terpisah oleh ruang hampa. 3. Dapat menjelaskan pergerakan elektron di sekitar atom. Kelemahan teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford adalah 1. Tidak mampu menjelaskan kenapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti atom sesuai dengan teori fisika klasik. Kedua, tidak mampu menjelaskan terkait spektrum garis pada atom hidrogen. 3. Tidak mampu menjelaskan letak dari elektron dan cara rotasinya terkait inti atom. 4. Elektron yang bergerak akan memancarkan energi, sehingga secara keseluruhan energi atom tidak stabil. 4. Teori atom Niels Bohr. Model atom yang iajukan secara khusus merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda, seperti orbit planet-planet mengitari matahari. Oleh karena itu, model atom Bohr disebut juga model tata surya. Setiap lintasan orbit elektron berada tingkat energi yang berbeda. Semakin jauh lintasan orbit dari inti, semakin tinggi tingkat energinya. Lintasan orbit elektron ini disebut juga kulit elektron. Postulat hasil percobaan Niels Bohr. 1. Elektron akan berada dalam keadaan stasioner dan tidak memancarkan energi selama dalam orbitnya. 2. Jika elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih tinggi, maka atom dalam molekul berada dalam tingkat tereksitasi. 3. Jika elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih rendah, maka atom dan molekul berada dalam tingkat dasar. 4. Elektron mengelilingi inti atom dalam orbit tertentu yang berbentuk lingkaran dan disebut dengan kulit elektron, di mana dinyatakan dalam bentuk notasi K, L, M, N, dan seterusnya. 5. Energi yang dimiliki elektron pada masing-masing orbit dapat mempengaruhi besar kecil lingkaran orbit. Kelebihan teori atom yang dikemukakan oleh Bohr adalah 1. Dapat menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen secara akurat. 2. Dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen. 3. Dapat memperbaiki kelemahan dari teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Kelemahan teori atom yang dikemukakan oleh Bohr adalah 1. Tidak dapat menjelaskan tentang spektrum warna dari atom yang memiliki banyak elektron atau yang lebih kompleks. 2. Tidak dapat menjelaskan tentang adanya garis halus dalam spektrum hidrogen karena elektron dianggap sebagai partikel. 3. Model atom Bohr memiliki nilai momentum sudut lintasan ground state yang salah. 4. Tidak bisa mengetahui intensitas relatif dari garis spektrum. 5. Tidak bisa menjelaskan atom selain atom hidrogen. 5. Teori atom modern.
Teori atom berkembang lagi pada tahun 1924. Dalam hal ini, ada tokoh Prancis bernama Louis de Broglie yang menyempurnakan kelemahan teori atom yang dikemukakan oleh Bohr. Ia menjelaskan bahwa elektron tidak hanya bersifat partikel, namun juga bisa bersifat gelombang. Pendapat ini kemudian dikembangkan lagi oleh Erwin dan Werner dan melahirkan teori atom modern. Teori ini juga disebut dengan nama teori atom mekanika kuantum. Dasar dari teori ini adalah gerakan elektron dalam mengelilingi inti bersifat layaknya sebuah gelombang. Kesimpulan model atom mekanika gelombang. Elektron-elektron yang mengelilingi inti atom memiliki tingkat energi tertentu, tetapi keberadaannya tidak dapat dipastikan. Posisi elektron dapat ditemukan melalui fungsi gelombang tertentu dalam kulit atom yang disebut sebagai daerah kebolehjadian paling besar untuk menemukan elektron. Elektron menempati orbital yang dinyatakan dalam bilangan kuantum. Gerakan elektron memiliki sifat gelombang. Gerak tersebut mengikuti penyelesaian kuadrat fungsi gelombang yang disebut orbital. Orbital merupakan bentuk 3 dimensi dari kebolehjadian paling besar. Ditemukannya elektron dengan keadaan tertentu dalam suatu atom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.